wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Fikri Maimah dengan NIM 2305-127370. Saya dari kelas 6B PPKN FKIP Universitas Riau. Nah, pada video kali ini saya akan mereview sebuah film yang berjudul Tanah Surga Katanya, karya Herwin Novianto. Nah, di dalam film ini itu berlatarkan di daerah perbatasan Indonesia dan Malaysia, tepatnya itu di Kalimantan. Cerita ini juga berfokus pada kehidupan Hasim, seorang mantan relawan konfrontasi Indonesia-Malaysia bersama kedua cucunya yaitu Salman dan Salina. Nah, dalam kehidupan mereka ini sangat sederhana dan penuh keterbatasan. Masyarakat di daerah perbatasan digambarkan lebih dekat dengan Malaysia karena akses kebutuhan hidup dan fasilitas di sana itu jauh lebih mudah dibandingkan dari Indonesia itu sendiri. Nah, dalam video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu bagaimana film ini menggambarkan hubungan warga negara dengan negara itu sendiri. Nah, jadi menurut saya film ini menunjukkan bahwa hubungan warga negara dengan negara tidak selalunya baik. Dalam film ini juga terlihat bahwa masyarakat perbatasan merasa kurang diperhatikan oleh negara, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, maupun kesejahteraan ekonomi. Nah, contohnya itu terlihat ketika masyarakat harus pergi ke Malaysia untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari karena akses di Indonesia ini sangat terbatas. Bahkan mata uang yang sering mereka gunakan itu juga ringgit Malaysia. Hal ini juga menunjukkan bahwa negara belum hadir secara maksimal dalam masyarakat perbatasan. Namun di sisi lain, film ini juga memperlihatkan bahwa rasa cinta terhadap Indonesia ini sangat kuat. Tokoh Hasim menjadi simbol nasionalisme dalam film ini. Walaupun hidup susah, ia tetap bangga menjadi warga negara Indonesia dan menolak pindah kewarganegaraan ke Malaysia. Hasim percaya bahwa Indonesia adalah tanah air yang harus dipertahankan. Lanjut, pertanyaan yang kedua, apakah nasionalisme dalam film ini bersifat normatif atau kritis? Nah, jadi menurut saya nasionalisme dalam film ini bersifat kritis. Film ini memang menunjukkan rasa cinta tanah air, tetapi tidak hanya sebatas slogan atau simbol negara saja. Tetapi film ini juga mengkritik kondisi nyata yang ada di Indonesia saat ini, khususnya di daerah perbatasan yang masih tertinggal. Nah, jadi normalisme dalam film ini itu digambarkan melalui perjuangan mempertahankan identitas bangsa di tengah kondisi yang sangat sulit ini. Contohnya ketika Hasim tetap menghargai Indonesia walaupun kehidupannya jauh dari kata sederhana. Nah, di dalam film ini juga seolah ingin menyampaikan bahwa mencintai negara bukan berarti menutup mata terhadap kekurangan negara, tetapi juga berani menyadari dalam mengkritisi masalah yang ada di Indonesia saat ini untuk menjadi lebih baik. Nah, selain itu ada adegan yang sangat menggambarkan nasionalisme kritis, yaitu ketika Salman lebih tertarik dengan kehidupan yang ada di Malaysia karena fasilitas di sana itu jauh lebih baik. Nah, dari situ terlihat adanya perbedaan pandangan antara generasi tua dan generasi muda tentang makna cinta tanah air. Nah, di dalam film ini juga memperlihatkan bahwa nasionalisme harus dibangun tidak hanya melalui kata-kata, tetapi melalui kesejahteraan dan perhatian negara terhadap rakyatnya. Lanjut, pertanyaan yang ketiga, bagaimana film ini membantu memahami perubahan konten PPKN yang ada di Indonesia? Nah, jadi menurut saya film ini membantu kita memahami bahwa pendidikan kewarganegaraan atau PPKN saat ini tidak hanya mengajarkan teori seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar, atau hafalan tentang kewarganegaraan lainnya. PPKN sekarang ini lebih menekankan pada pemahaman kritis terhadap realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Nah, di dalam film ini menunjukkan bahwa persoalan kewarganegaraan sangat dekat dengan kehidupan nyata. Melalui film ini juga kita diajakkan memahami tentang hak dan kewajiban warga negara, nasionalisme, identitas bangsa, hingga tanggung jawab negara terhadap rakyatnya. Nah, dulu pembelajaran PPKN ini sering dianggap menjadi hanya berisikan hafalan dan teori saja. Namun untuk sekarang PPKN lebih menekankan pembentukan karakter warga negara yang aktif, kritis, peduli sosial, dan mampu memahami masalah bangsa secara nyata. Nah, film ini menjadi contoh bahwa
bagaimana pembelajaran PPKN ini bisa dikaitkan dengan kondisi kehidupan masyarakat sehari-hari. Lanjut pertanyaan yang terakhir, apa pembelajaran terpenting bagi calon pendidik PPKN? Nah, jadi menurut saya, pembelajaran terpenting dari film ini adalah bahwa seorang pendidik PPKN tidak hanya bertugas untuk mengajarkan materi, tetapi juga menanamkan nilai kemanusiaan, nasionalisme, dan kepedulian sosial kepada peserta didiknya. Nah, guru PPKN harus mampu mengajarkan bahwa mencintai Indonesia bukan hanya melalui upacara atau menghafal Pancasila saja, tetapi juga menjadi peduli terhadap kondisi masyarakat, menghargai perjuangan bangsa, dan memiliki rasa tanggung jawab untuk membangun negara menjadi lebih baik. Nah, di dalam film ini juga menggambarkan bahwa pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk karakter warga negara. Tokoh guru dalam film ini juga menunjukkan bagaimana pendidikan tetap harus diperjuangkan walaupun dengan fasilitas yang terbatas. Dari situ kita dapat belajar bahwa pendidikan merupakan bagian penting dalam membangun nasionalisme dan masa depan bangsa. Nah, jadi secara keseluruhan menurut saya film Tanah Surga Katanya ini memberikan gambaran yang sangat nyata tentang kehidupan masyarakat perbatasan yang ada di Indonesia. Nah, film ini tidak hanya menyampaikan pesan nasionalisme, tetapi juga kritik sosial terhadap kondisi bangsa. Oleh karena itu, film ini sangat relevan menjadi media pembelajaran dalam pendidikan kewarganegaraan. Nah, mungkin itu saja yang review dan refleksi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.